Pansus Pelindo II hari ini memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Kita telah bergabung dengan Sadrina Evanalia dari Gedung DPR untuk melaporkan jalannya pansus ini. Sadrina, apa agenda Pansus Pelindo pada hari ini? Ya, Gan, memang Pansus Pelindo II pada hari ini yaitu memanggil PPATK. Dari rapat Pansus Pelindo II ini memang sudah berlangsung dan juga secara tertutup seperti yang di belakang saya ini di lantai 2 Nusantara 2. PPATK dipanggil oleh Pansus Pelindo II. Adapun pemanggilan dari PPATK ini ingin mengetahui apakah sebenarnya ada dana-dana, aliran dana yang mencurigakan dari kasus Pelindo II ini, seperti yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu anggota dari Pansus Pelindo II yang sempat kami wawancarai tadi ini, bahwa ingin membuka seterang-terangnya dan juga sejelas-jelasnya atas kasus korupsi dari kasus Pansus Pelindo II ini. Dan juga selain itu menurut Masinton sendiri bukan hanya ada kasus korupsi dan juga kasus pencucian uang dalam kasus Pelindo II, namun juga ada korupsi secara korporasi dan ini melibatkan dari BUMN. Inilah yang akan digali terus oleh Pansus Pelindo II kepada PPATK. Selain menggali PPATK, nanti pada pukul 1 siang ini Pansus Pelindo II akan memanggil BPK. Kemudian nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam nanti akan memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo. Egan. Sadrina, bagaimana kemudian dengan sikap para anggota Pansus terhadap kabar reskrim yang mengembalikan alat bukti kasus Pelindo II ini? Ya, Egan, memang setelah dengan hasil kemarin Pansus Pelindo II memanggil Kabar Reskrim Komjen Pol Anang Iskandar ini dari Masinton Pasaribu dan juga sejumlah anggota Pansus lainnya, ini menyayangkan sikap dari Kabar Reskrim yang mengembalikan sejumlah alat bukti seperti 400 juta rupiah yang sudah dikembalikan, padahal hal tersebut adalah penyidikan dan juga perkembangan dari penggeledahan yang dilakukan di kantor Pelindo II, kemudian CPU dan juga komputer yang telah dikembalikan, audit dokumen juga dikembalikan oleh Kabar Reskrim Anang Iskandar. Sementara ini juga menyayangkan, Masinton Pelindo juga tadi sempat menyayangkan terkait dengan pengembalian ini. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Komjen Pol Anang Iskandar ini mengembalikan sejumlah alat-alat bukti, sementara waktu kemarin mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Budi Waseso ini meyakinkan bahwa 1000% yakin akan adanya tindakan korupsi dan juga tindakan pidana hukum dalam kasus Pelindo II ini. Dan berikut adalah pernyataan dari salah satu anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu. Ya, nanti kita juga akan minta PPATK supaya bisa menginikan informasi-informasi lainnya, menambah ini ke Pansus, karena juga PPATK sebelumnya kan pernah menyatakan ada proses transaksi yang juga dalam tanda petik mencurigakan. Kemarin itu kita menanyakan beberapa berkas atau perkembangan ya dari hasil penggeledahan yang pernah dilakukan oleh Barreskrim sebelumnya. Nah, kita melihat bahwa Egan, menjadi pertanyaan sendiri ketika Kabar Reskrim Komjen Pol Anang Iskandar ini digantikan ataupun menggantikan dari Komjen Pol Budi Waseso, setelahnya ini dikembalikan sejumlah alat-alat bukti. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, mengapa sejumlah alat bukti dari kasus Pelindo II ini dikembalikan. Sementara Pansus Pelindo ini juga akan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari Pansus Pelindo II ini, apakah benar-benar akan mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Pelindo II. Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia dan juru kamera Gerald Dwitama dari Gedung DPR Jakarta Selatan.